Dan sampai kapan orang ini akan berakhir ya? Ya selama manusia masih makan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan. Bertemu lagi bersama Hajima Porang Ciamis. Kali ini rekan, saya kedatangan maestronya Porang Indonesia, Mas Faidi. Beliau sekarang berada di Kabupaten Ciamis. Kebetulan di sini saya bersama rekan mitra Hajima Porang Ciamis untuk mengembangkan budaya Porang di Jawa Barat. Gitu rekan. Terima kasih kepada Mas Faidi, Mbak Mami juga udah datang jauh-jauh ya dari Jawa Timur, dari Madiun, dan rekan-rekan seperjuangan petani porang wilayah Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir di tempat Hajima ini. Untuk sekarang kedatangan Mas Faidi di sini, mudah-mudahan bisa memotivasi Mas bagi rekan-rekan yang belum jelas tentang mengenai porang. Ya, perkenalkan Bapak Ibu ya, yang sudah kenal di YouTube saya, yang belum, nama saya Pak Faidi ya. Saya sebagai dirut juga dari PT PIP Faidi Indo Porang yang bertempat di Madiun ya, yang sekaligus sebagai off-taker atau penerima hasil panen. Jadi faknya saya sebagai bukan seorang petani sebenarnya, tetapi sebagai off-taker atau penerima hasil panen ya. Dan kami sendiri mulai tahun 2019 memang berdirinya PT kami. Tetapi kalau kita flashback ke belakang, saya sendiri mulai mengenal porang itu di tahun 2007 ya. Sebenarnya yang sebelumnya zaman kakek nenek dulu sudah ada ya, tapi belum respon ke situ, belum ngerti. Kemudian barulah tahun 2007 saya mulai mengenal lebih mendalami, karena di tahun itu harga masih 1.200 ya, alhamdulillah sampai sekarang, dan harganya itu memang semakin tahun semakin meningkat. Tetapi anehnya porang itu semakin tahun banyak orang yang tahu, tetapi semakin tahun semakin langka. Nah, itu yang terjadi di porang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan tersebut ya. Alhamdulillah di sini sudah ada mitra kami ya, yang sebagai wakil dari PT kami, yaitu Hajima Porang Ciamis ya, yaitu sebagai perwakilan PT kami. Artinya di sini nanti sudah ada pengepulnya, sudah ada yang nampung, sudah ada off-takernya. Jadi kalau keraguan porang itu nanti kalau nanam banyak gimana jualnya, kemudian beli bibitnya dari mana, itu enggak usah bingung. Hajima siap menampung dan memberikan penyuluhan ya, sesuai dengan SOP sendiri tentunya, berdasarkan wilayah. Setiap wilayah itu beda, ada konturnya miring, ada kontur datar, dan itu perlakuan khusus ya. Dan sepanjang jalan tadi saya melihat sekeliling ya, itu luar biasa banget tanahnya, itu bisa dimanfaatkan. Itu eman Pak, kalau enggak enggak digarap, eman sekali. Artinya ini peluang Anda, dan untuk prospek ke depan porang itu jangan khawatir ya. Itu mau berapa juta ton kami siap menampung ya. Hajima siap menampung ya. Artinya di sini sudah ada cabang dari kami. Anda tidak usah ragu ya. Jadi fokus untuk pengembangan, fokus untuk Anda nanam. Kalau ada pendanaan tidak usah 1 hektar ya, mungkin 10 atau 20 hektar, monggo silakan. Ya, artinya kebutuhan di sini sangat luar biasa. Demikian, mungkin kalau ada pertanyaan, saya tidak bisa ngomong
apa itu terinci gitu ya, jadi wolak-walik gitu. Oke, yang apa mau bertanyakan silakan Pak. Nama saya Pariono, saya dari Ciamis Selatan, tepatnya di Banjarsari, dan usia saya 29 tahun. Hari ini saya kebetulan diamanahkan untuk menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Pertanian Pasawahan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap apakah orang ini akan tetap berlanjut sampai kita tua nanti, atau malah sebatas viral seperti kembang janda bolong? Nah itu ya Pak. Jadi kami optimis karena orang ini yang kita lihat dulu kan komoditasnya toh. Itu masuknya di sektor apa, dan itu sering saya katakan kalau komoditas itu masuknya di sektor makanan ya, karena orang ini dibuat makanan ya, itu 80% artinya porsinya itu masih luas ya. Jadi memang untuk marketnya sendiri itu di luar negeri kebanyakan itu Cina yang produksi, kemudian mereka Jepang, Korea itu yang resellernya, kemudian masuk di daerah Eropa, Amerika sana, dan kebanyakan memang dibuat 80% itu untuk makanan seperti beras, mie, tahu itu ya. Jadi mereka sadar akan keunggulan tentang porang tadi, dan dampak dari kesehatan itu mereka sudah mengetahui, sudah sadar ya. Cuma yang di Indonesia mayoritas itu belum familiar ya tentang kegunaan pemanfaat porang tadi. Jadi kalau untuk di Cina sama Jepang itu lebih dari 400 tahun lalu sudah ada toh, kalau sana menyebutnya konjak. Dan konjak itu beda dengan porang, tapi konjak itu serumpun atau sejenis dengan konjak tadi. Sama-sama mempunyai glukomanan, cuma yang lebih unggul memang konjak itu lebih tinggi glukomanannya, kemudian yang porang itu lebih rendah, kemudian ada di bawahnya porang itu Amorphalus titanum, itu yang hidupnya hanya di Pulau Sumatera, dan yang terakhir itu Amorphalus variabilis iles putih, iles itu Pak, yang ubinya putih gitu. Itu juga laku, tapi kita fokus di porang saja ya. Dan di Indonesia itu lebih dari 40 tahun yang lalu sudah ada, pabriknya sudah ada ya. Dan semakin tahun, makanya tadi saya menyebutkan semakin tahun porang itu bukan semakin banyak, tetapi semakin langka ya. Padahal yang membudidayakan kan banyak. Kenapa kok semakin langka? Karena di sini ada kompetisi Pak, kompetisi antara pabrik. Jadi setiap daerah itu muncul pabrik-pabrik baru, dan mereka itu porsinya setiap hari beda. Ada yang 60 ton, ada yang 100 ton, ada yang 200 ton per hari. Bisa dibayangkan kalau 1 hektar saja minimal dapat 60 sampai 70 ton, itu per hari itu berapa hektar yang terserap, kalikan 7 bulan. Itu kalau satu pabrik itu tidak bisa nampung. Nah, di sini kenapa kok semakin lama semakin langka, itu karena porang itu di setiap daerah itu muncul pabrik-pabrik baru. Dan kalau pabrik itu sudah punya eksportir, tetapi kalau eksportir itu belum tentu punya pabrik ya. Makanya di sini pasarnya dua, pabrik dengan eksportir ya. Kalau eksportir itu belum tentu punya pabrik, dia makanya bahasa saya untuk membangkitkan UMKM itu tadi kan dari petani upgrade menjadi mengiris sendiri tadi dan menjual hasil keringnya tadi, itu kan membangkitkan UKM toh. Dan hasil dari kering matahari tadi masuknya bisa dieksportir ya. Tentunya masuk kami dulu lah ya, jangan ke orang lain. Jadi di sini ada kompetisinya banyak sekali. Jadi pabriknya bukan 1-2 tapi juga banyak ya. Yang penting mitra Hasima kita komitmen 1 pintu ya. Itu nanti akan kedepannya bagus lah ya. Dan sampai kapan orang ini akan berakhir ya? Ya selama manusia masih makan gitu loh. Kecuali, dan sering saya katakan loh, kecuali Amerika, Eropa sudah kiamat, sudah ada orangnya, itu tidak bisa
enggak laku ya loh. Ya, selama mereka masih makan ya tetap kan. Kenapa? Salah satu kalau dibuat beras itu tidak mengandung glukosa. Nah, itu terjadi apa kalau di setiap beras itu mengandung glukosa toh. Jadi setiap orang tahu kalau mereka porang itu tidak mengandung glukosa ya. Terus kalau glukosa itu memicu penyakit jantung, diabetes segala macam itu, kegemukan itu. Atau kalau kita searching di Google tentang diet, itu menjadi trending topik ya dari dulu hingga sekarang. Itu menjadi masalah dunia. Nah, kalau dikonsumsi itu tidak dia sebagai dulu apa itu penangkal ya. Artinya ini makanan sehat dan sementara dikonsumsi hanya orang-orang kelasnya kelas tinggi gitu. Tapi kalau di Indonesia dibikin makanan, saya rasa malah saya kurang mendukung. Masalahnya kalau di Indonesia itu paling dibikin putu ya, dibikin dawet ya. Iya loh. Nah, porang ini mahal kalau dibuat dawet kan lucu gitu loh. Itu bukan meningkatkan kesejahteraan, itu menurunkan kesejahteraan. Ya kalau ada dawet yang harganya 150.000 itu baru dukung saya. Nah, itu. Ya, tapi banyak juga yang viral akhir-akhir ini ya, porang dibuat makanan itu. Tapi kalau campuran itu bisa. Kalau untuk campuran misalkan karena sifat dasarnya porang itu mampu menyerap 100 kali beratnya dia, ya toh. Jadi di 1 tong itu bisa nyerap air 100 tong. Kalau untuk campuran makanan saya dukung. Tapi kalau murni porang ini diolah jadi makanan saya tidak setuju ya. Karena apa ya? Kita jualnya itu masih di kalangan orang-orang bawah. Itu perlu proses. Ya kemungkinan sekitar 15 tahun ke depan lah kita baru menjual produk-produk lokal itu di Indonesia. Karena masyarakat belum ngerti yang dibutuhkan sekarang. Masyarakat Indonesia itu bukan masalah kesehatan, Pak, tetapi kenyang. Iya loh. Iya, kenyang loh. Pak di Surabaya masih di kota-kota itu loh. Berangkat pakai jas ya. Dia sarapannya cuma nasi bungkus di pinggir jalan itu udah kenyang. Itu yang penting kan itu gitu loh. Bukan masalah kesehatan. Nah, kalau sedangkan di luar negeri sana mereka sudah sadar sehat ya. Makanya bisa, ya mudah-mudahan bisa ya harus jadi dibuatlah orang ini jangan yang produk ecek-ecek itu loh ya. Mungkin ya beras tapi kalau beras dijual 9.000 ya tekor nanti. Ya, berasnya aja 200 ribuan ya Pak. Iya. 200 ribuan loh berasnya. Itu kan kalau di ekspor itu memang menguntungkan ya. Sementara ini Indonesia masih ekspor berupa chip kering dan ada beberapa pabrik yang lisensi memang dari Jepang itu memproduksi bahan jadi itu memang ada ya. Porang merupakan satu makanan yang sangat dibutuhkan pada saat ini ya untuk kesehatan yang selama ini kita tidak tahu, padahal Indonesia udah puluhan tahun. Baik, yang saya ingin tanyakan tentunya mekanisme atau tata cara penanaman yang efektif, efisien sehingga bisa maksimal dalam hasil produksi, sehingga petani porang atau petani masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis khususnya, umumnya di Pulau Jawa dan di Indonesia, supaya lebih tertarik lagi dengan hemat waktu hanya 6-7 bulan bahkan lebih bisa memanfaatkan hasil bumi, walaupun ini bukan makanan orang-orang kita ya, dalam artian secara umum ya. Karena porang ini sifatnya dia tidak bisa hidup tanpa menggeser tanaman yang lain. Jadi kita tidak perlu menebang. Memang kita menepis Pak untuk doktrin yang porang itu hidupnya 30% sampai 60% itu memang tidak benar kalau itu. Masalahnya apa? Kita sudah menerapkan ya sudah lama juga ya, lahan tanpa naungan, dan setiap tumbuhan itu kan juga butuh proses matahari untuk mengubah karbon dioksida dengan air menjadi glukosa tadi ya toh, sehingga membantu umbinya besar.
Jadi kalau tanpa naungan itu hasilnya memang lebih bagus gitu loh. Tetapi kalau adanya lahan itu sudah ditanami sengon atau sudah ditanami apa itu Pak, yang sini perkebunan yang karet itu bisa, yang di Banjar itu juga karet itu Bunda ya, itu sudah yang di Banjar juga ada tanaman di bawah karet, itu bisa bagus ya. Jadi artinya kita bisa memanfaatkan lahan tanpa mengolah ya, cuma memupuk tok, cuma mencangkul nanti ditanam kemudian dipupuk, kita gunakan kompos itu aja. Nanti ada tambahan SOP sedikit ya. Kalau untuk pola tanamnya cuma ya, seperti itulah ya, seperti di YouTube saya sudah ada. Nggak terlalu ribet karena kurang itu bahasanya dibuang aja tumbuh, memang sering saya ngomong gitu. Itu bahasa kiasan sebenarnya. Kalau kita rawat, apalagi kalau kita sungguh-sungguh merawatnya, berarti itu luar biasa. Dan di sini Hasima sudah mempertontonkan dan tingkat keberhasilannya tahun lalu itu satu musim itu sudah hampir 2 kilo, itu satu musim. Jadi sudah, kalau untuk cara tanamnya nanti Pak Dirut sudah bisa menjelaskan dan mengajari tentang cara tanam segala macam itu ya. Jadi mulai pupuk pertama nanti bisa, insya Allah sudah paham, karena juga saya heran di satu musim aja hampir 2 kilo ya Pak yang kemarin. Ya kita sudah buat videonya Pak. Nah ini kayaknya 2 musim toh? 2 musim. Nah 2 musim. Jadi kita membuat estimasi Pak, estimasi satu musim itu hanya 2 on. 2 on itu sebesarnya cuma sini ya, besar ini loh, satu donat loh ya. Ya seginilah, kurang dikit, agak besar dikit, itu 2 on. Nah ternyata mitra-mitra kami itu satu musim malah ada yang sekilo, ada yang sekilo setengah. Di Hasima sendiri hampir 2 kilo itu yang satu musim, itu kan luar biasa. Apalagi ditambah satu musim berikutnya, ya ini kan hasilnya sampai, ini kemungkinan sekitar berapa itu, 5 kilo? Belum musim ya? Masih tumbuh ya? Iya, belum maksimal maksudnya? Iya, iya. Itu belum maksimal aja segini ya, apalagi yang sudah maksimal. Itu hanya butuh 2 musim. Dan sering saya katakan bahwa 1 hektar itu satuannya bukan hektar sebenarnya. Kalau kita menanam 40.000 batang, kalau satuannya hektar itu beda dengan konturnya, itu kan kontur miring Pak. Ya, ada kontur miring, ada kontur datar. Nah, kalau untuk miring itu tidak bisa Pak, untuk 40.000 tidak bisa. Itu pasti berkurang ya. Ya, kalau satuannya batang, kalau kita menanam 40.000 saja dan ditanya sama Deddy Corbuzier waktu itu juga, itu dalam waktu 2 musim kita menghasilkan minimal itu sebenarnya 800 juta itu minimal. Karena di tahun ini kan lebih dari 2 kilo ini, iya loh. Ini 2 musim. Bayangkan kalau kita mempunyai 40.000 batang, ini kan sekitar 4 kiloan ini ya. Nah, kalau kita nanam itu 40.000 hanya bisa mencapai 2 kilo saja. Nah itu kan bisa 80 tuh, 80 kali katakanlah harga 10.000 nanti bulan kering, itu kan udah 800, belum kataknya. Katak tahun pertama 1 butir bisa tumbuh lebih dari 1, yang dihitungnya cuma 1. Sedangkan batangnya di tahun kedua ngitungnya kita cuma 1 on, tapi lebih kayaknya 1 on ya Pak. Nah gitu. Jadi kita membuat estimasi itu terendah, tapi hasil itu bisa ya lebih memuaskan. Jadi pada dasarnya porang ini mampu hidup dimanapun. Soalnya kemarin juga kita di Aceh Pak, daerah Langsa, itu juga mitra kami gabungan namanya Sumatera Indo Porang. Itu adalah sama dengan perwakilan kami di Aceh ya, nanti diharapkan juga bisa mengcover seluruh Medan dan Aceh. Itu lahannya itu ekstrim banget, MDPL-nya rendah itu ya, dekat pantai, tapi pertumbuhannya bagus. Kemudian yang di Kalimantan itu kemarin mana Bu? Kalimantan kemarin Banjarmasin ya, daerah Banjarmasin itu panas sekali dan itu kerendam air Pak. Waktu banjir kerendam air itu selama hampir 2 minggu. Setelah airnya surut dia tumbuh lagi.
Jadi hebatnya orang di situ, dia bisa bertahan di kondisi tertentu ya, walaupun tenggelam dia masih tumbuh ya bandel istilahnya kan gitu. Jadi kalau cara perawatan itu ndak anu sih. Yang paling penting itu adalah penyangan gulma ya, pupuk ya. Musuhnya itu Pak gulma. Nah, jarak tanamnya ndak usah jauh-jauh, dibuat aja 30 cm itu aja. Dibuat gulutan, nanti diisi 2 gini. Yang sini nanti untuk paret ya, paret kemudian gulutan lagi panjang gitu, berarti diisi 2. Nanti pupuknya bisa di tengah, bisa kemudian kalau anu ditambahin lagi seperti itu. Jadi kalau untuk katak itu isi 300, kita buat estimasi kan 150 tuh. Kalau isi 300 saja sudah bisa kok, saya rasa 2 kilo itu enteng banget gitu. Tentunya harapan kami semua bisa sukses seperti Mas Paidi. Hadirin sekalian dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu, rupanya acara silaturahmi ini kita cukupkan sekian karena berhubung jam juga udah mulai siang, udah masuk waktunya makan siang. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhir kata subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.